sekarang? Jagain mall ya? Jagain mall. Suaminya satpam soalnya di sini. Gimana Kak Lesti? Gimana Kak Bilar baru pertama kali ke Semarang nggak ini? Saya sih udah beberapa kali ya. Udah beberapa kali. Sama, udah beberapa kali ke Semarang. Sekali lagi boleh dada-dada dulu nih ke teman-teman semua. Sekarang aku mau bacain sinopsis tentang Aku Mencintaimu Karena Allah yang tayang setiap hari di jam 6:45 menit. Mengisahkan seorang wanita bernama Arsy yang memiliki rencana pernikahan dengan calon suaminya bernama Rama harus berakhir tragis. Memenuhi permintaan dari almarhum, akhirnya Arsy harus menikah dengan adik Rama, yaitu Raja. Awal-awal dulu Raja masih nggak terima ya dinikahin sama Arsy. Sekarang sudah tumbuh benih-benih cinta ya. Gak nyangka juga jadi suami istri ya sekarang ya. Jadi kita Ini jangan-jangan diangkat dari kisah nyata nih. enggak, kita cinlok di sini. Ah. Jadi rajanya yang tadinya nyebelin sekarang jadi ganti, jadi Raja Raji ya. Raja Raji. Beda ya. Gimana nih ya? Makin greget ya ceritanya ya, makin kesini ya. Kita nggak expect juga akhirnya Raja jadi sayang sama Arsy. Tadi gimana ibu udah ketemu sama Rama belum? Dia sering nonton nggak sih sinetronnya? Sering. Nonton. Ini kan akhirnya kan banyak ya penonton yang mulai mendukung pemeran antagonisnya. Gimana nih tanggapannya? Yang peran penulis. Iya di sini kan Sebetulnya kamu kan dapat karma ya ceritanya ya. Raja itu sebetulnya bukan antagonis. Oh dia belum terima aja ya Bukan awalnya ya. antagonis. Sebetulnya Raja itu ada sosok yang ya protagonis sih harusnya. Coba karena satu hal yang membuat dia men-trigger, akhirnya dia membuat dia ada sedikit ada rasa dendam lah gitu, dendam sama Arsy yang menurut dia satu Arsy lah penyebab kakaknya meninggal. Nah itu Ternyata setelah kesalahpahaman itu akhirnya terluruskan, akhirnya membuat Raja itu menyelesaikan perbuatannya dan akhirnya membuat bener-bener cinta itu mulai tumbuh lah kepada Arsy. kalau ibu-ibu nonton kan pasti jengkel ya. Rasain no Raja, lu makan ludah lu sendiri. Itu gimana akhirnya? Kan awalnya kan karena salah paham ada lurus nih. Iya. Kalau dari sudut pandangnya Raja gimana? Aduh, kok gue nggak tahu dari awal ya ceritanya kayak gini. Kenapa gue harus salah paham dulu atau Iya. gimana? Raja ya, Rajanya. Karena Raja nggak nonton dari episode 1 ya. Oh. Kan ente pemerannya gimana Oh, iya, gitu ya? nontonnya? Iya, Bukan betul. gitu dong, salah. Nih ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya dulu akhirnya si Rama nggak meninggal, kamu perjuangin Arsy. Ya, segala sesuatu pasti timbul dari satu peristiwa ya, dan satu peristiwa takdir yang akhirnya menyebabkan takdir yang membuat Arsy dan Raja ini bersatu gitu. Dan mungkin kalau memang tadinya Rama nggak Jagain bu, takut meninggal, roboh mundur aja. Rama nggak merebut nyawa, ya mungkin Arsy dan Raja ini akan bersatu. Tapi memang pada akhirnya sesuatu itulah yang akhirnya menjadikan Raja dan Arsy ini bisa menjadi satu kesatuan. Berarti bersyukur ya Rama meninggal ya. Ya enggak juga sih. Tapi kan Rama meninggal akhirnya di judul lain. Oh, timbul malah ada di sinetron lain ya. Mana tayangnya setelah tayangnya meninggal lagi. Tapi tetap aja kalian duluan dan lebih banyak pendukungnya. Suka nggak ibu-ibu nonton Amka? Wajib. Bisa deh ya menarik ibu-ibu sama bapak-bapak di sini ya. Nah, gimana? Kalau Kak Lesti sama Kak Bilar kita kan tahu ya. Padahal kehidupan aslinya kan harmonis. Tapi di drama film kalian harus berantem. Kadang kalau kayak gitu kan walaupun drama kan kadang kita sebagai cewek hati yang mungil kan suka terluka ya. Apalagi walaupun drama
suka sedih nih. Ih, kok Kak Bilar ngomongnya kayak gini sama aku, apa udah nggak sayang ya sama aku ya? Gimana Kak Lesti mendalami perannya? Kan harus totalitas juga nih ngomong-ngomong. Jadi memang dari awal kita mau memutuskan untuk terjun ke judul ini, kita diskusi dulu terkait cerita, terkait peran. Jadi dari episode awal sampai episode yang kita kerjakan saat ini, sebetulnya kita sudah tahu arahnya seperti apa gitu. Maka dari itu pada saat peran yang memang Arsi itu dari selalu membutuhkan Kak, gimana ya caranya? Justru aku selalu minta dipancing gitu. Jadi seakan-akan supaya perannya Arsi itu sesuai dengan karakternya, jangan sampai nanti orang yang nonton itu enggak kacamatanya buka Bang Ji. Oh, berarti sebelum acting kamu nyanyiin Kak Lesti dulu. Enggak. Maksudnya bukan gitu. Kamu berantem dulu di lokasi. Kita sama-sama menguasai karakter kita sebagai apa. Aku kirain karena rasa yang lebih besar jadi harus kamu pancing dulu ya. Nah begitu, kadang-kadang suka kaki injek sama Kaki keinjek, baterainya kayak bang ya. Nggak sampai nangis tuh. Jadi dari awal kan kita merasa bahwa ini kita harus menjadi bukan Lesti dan Bilar gitu, tapi jadi Radya dan Arsi gitu. Kita memerankan sebuah tokoh gitu. Dan syukurnya memang alhamdulillah sepanjang ini kita setelah berjalan 6 episode ya, kita merasa kita cukup mampu lah untuk membawakan karakter yang bukan kita gitu. Aku potong dulu bentar, Gak, ada yang mau kasih hadiah ke kamu loh. Kak, boleh diterima dulu. Ada yang mau kasih hadiah, boleh disampaikan dulu. Bang Bilar, kacamatanya buka dong. Disampaikan ya. Kacamatanya buka. Terus kalau Kak Bilar tadi kan harus mendalami itu, tapi sempet mau goyang nggak ketika Orang turun mesti. kan pasti dong kamu sebagai suami, aduh bojomu nangis sih, kan deg-degan. Bisa bahasa Jawa nggak sih? Iso Sinte. Kamu ada rasa, aduh gue nyakitin istri gue nggak ya ini dengan kayak kalau dari saya pribadi ya, sebagai seorang pemain, begitu kita sudah berada di set, ya kita udah bukan menjadi diri kita sendiri, tapi kita sudah menjadi tokoh yang kita perankan gitu. Jadi ya, bagaimanapun kita harus bisa membawa lawan main kita untuk bisa terbawa dalam ceritanya, dalam scene-nya. Kalau memang mengharuskan kita untuk membuat lawan main kita bersedih, lawan main kita kesel, ya kita harus melakukan itu. Asik, Totalitas. Nah, kalau tadi Kak Lesti juga udah cerita